Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Oke, jadi di sini langsung disajikan sebuah soal contoh di mana tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian, biasanya kita singkat dengan DHP, daerah himpunan penyelesaian, dari pertidaksamaan linear dua variabel x min 2y kurang dari sama dengan minus 2. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita ganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, menjadi x min 2y sama dengan minus 2. Itu adalah langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua, kita buat tabel bantu untuk mengetahui titik-titik pada saat kita akan menggambarkan grafik. Misalkan XY gitu ya. Kalau misalkan X-nya 0, masukkan ke dalam persamaan ini, berarti 0 dikurangi 2Y sama dengan minus 2. Biar positif kita pindah ruas menjadi 2 sama dengan 2Y, maka Y-nya adalah 2/2. Y-nya berarti 1. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 1. Sekarang kalau X-nya 1, kita coba lagi. 1 dikurangi 2Y sama dengan minus 2. Kita pindah ruas menjadi positif ya. Berarti 3/2 sama dengan Y. Berarti Y-nya 3/2. Sekarang kalau misalkan kita mau cari titik yang negatif, minus 1 misalkan. Kalau misalkan minus 1 berarti min 1 min 2Y sama dengan minus 2. Berarti min 1 ditambah 2 sama dengan 2Y. Berarti setengah sama dengan Y. Kalau kamu mau cari yang positif lagi, misalkan 2 sama min 2 gitu ya, biar sama. Kalau X-nya 2 berarti 2 min 2Y sama dengan min 2. Kemudian 4 sama dengan 2Y. Y sama dengan 4 dibagi 2. Jadi Y-nya adalah 2. Sekarang kalau minus, berarti min 2 min 2Y sama dengan minus 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 2Y. 0 ya, 0/2 itu hasilnya 0. Oke, seperti ini. Jadi kamu sudah dapat titik. Kemudian yang ketiga, kita gambar koordinat titik dari langkah kedua. Gambar. Oke, kita siapkan diagram kartesius atau grafik kartesius. Terus dicek, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Y1 kan di sini nih. Oke, berarti kita kasih titik di sini. Jadi kalau ini itu berarti Y-nya 1, X-nya 0. Karena 0 kan di sini. Kemudian kalau X-nya 1, ini 1, Y-nya adalah 3/2. 3/2 itu berarti 1,5. Berarti di sekitar sini. Nah, kita kasih tanda. Ini 1,5 misalkan. Lalu, berapa lagi? Kalau misalkan X-nya min 1, Y-nya adalah setengah. Berarti di sini ya setengah ya. Oke. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya adalah 2. Anggaplah di sini. Kemudian kalau X-nya min 2, 0 berarti di sini. Nah, itu kan kalian bisa tarik garis ya. Berarti kalian tarik kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kan karena tidak diukur, jadi nggak lurus. Nanti akan didapatkan grafiknya seperti ini. Selanjutnya, langkah keempat, kita disuruh untuk menguji daerah himpunan penyelesaian dengan mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam soal. Oke, kalau benar maka daerah tersebut masuk ke dalam daerah penyelesaian. Oke, jadi gini, kita harus membedakan mana daerah penyelesaian, mana yang enggak dengan menggunakan substitusi 0,0. Tadi persamaannya kita tulis ulang. Persamaannya itu adalah X min 2Y kurang dari min 2. Titik 0,0 itu kan berarti di sini 0,0 gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kan 0 dikurangi 0, nilainya kurang dari minus 2. Bener nggak? 0 sama minus 2 besaran mana?
besaran 0 ya, harusnya tandanya seperti ini, ya kan? Artinya pernyataannya itu salah. Kalau pernyataannya salah apa? Daerah 0,0 itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya misalkan kita arsir. Daerah penyelesaian itu kita arsir. Berarti daerah ini 0,0 berarti yang area bawah, di bawah garis itu bukan penyelesaian. Berarti kita arsir yang atas. Nah, seperti ini. Berarti yang bawahnya garis kan itu daerah 0,0, bukan penyelesaian. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, misalkan ada soal lagi, 4x plus 8y lebih besar dari 16. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, itu masih bisa diperkecil dengan cara semuanya itu dibagi 2. Berarti 2x plus 4y lebih besar daripada 8. Langkah pertama, kita ubah tandanya menjadi sama dengan, berarti 2x plus 4y sama dengan 8. Kemudian, ini sebenarnya masih bisa dibagi 2 lagi ya. Sebentar. Ini dibagi 2. X plus 2y lebih besar daripada 4. Nah, berarti kita pakai persamaan yang sudah diperkecil aja, biar angkanya tidak terlalu besar. Berarti X plus 2y kita ubah tandanya sama dengan 4 ya. Kemudian langkah kedua kita cari titik XY. Kita umpamakan kalau X-nya 0, berarti kita masukkan X-nya 0, berarti 0 plus 2y sama dengan 4. Maka y sama dengan 4/2. Jawabannya 2. Kalau misalkan X-nya langsung saja, ini random ya, bebas ya. Kalau X-nya 2, kalau 2 berarti 2 plus 2y sama dengan 4. 2y sama dengan 4 dikurangi 2, 2. Jadi y sama dengan 1. Kalau minus 2, X-nya minus 2, berarti minus 2 tambah 2y sama dengan 4, berarti 2y sama dengan 6. Maka y sama dengan 6/2, yaitu 3. Oke, sekarang masuk ke langkah ketiga, kita gambar grafik. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Anggaplah Y2 itu di sini. Berarti titiknya di sini karena X-nya 0. Kemudian kalau X-nya 2 di sini misalkan, Y-nya itu 1. Berarti di sini. Oke. Kemudian kalau X-nya minus 2, Y-nya itu 3. Nah, berarti titiknya di sini. Maka kita bisa tarik ya titiknya, hubungkan semua titik-titiknya. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kalau sudah, maka kita analisis, kita cek daerah himpunan penyelesaiannya itu yang mana. Persamaannya adalah 4x plus 8y lebih besar sama dengan 16. Kita masukkan 0,0, daerah 0,0 tuh di sini, 0,0 ya. Berarti 0 ditambah 0 itu lebih besar daripada 16. Pernyataannya salah. Karena harusnya lebih kecil. Kalau salah, berarti daerah 0,0 itu bukan penyelesaian. Sehingga daerah penyelesaiannya itu yang diarsir, yang atas. Bukan daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nomor 3. Oke, yang pertama tadi kita ubah tandanya, berarti 2x plus y sama dengan 4. Lalu yang nomor 2 kita cari titik xy. Kalau x-nya 0, berarti 0 plus y sama dengan 4, berarti y-nya itu 4. Kalau x-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, ditambah y sama dengan 4, berarti y-nya 0. Kalau minus 2, x-nya minus 2, berarti min 4, ditambah y sama dengan 4, berarti y sama dengan 8. Nomor 3, kita coba gambarkan. Oke, kalau misalkan x-nya 0, y-nya 4.
anggaplah di sini. Berarti titiknya di sini ya. 0,0 kan di sini. Kemudian X-nya 2. Anggaplah 2 di sini. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titiknya di sini nanti. Kemudian kalau X-nya adalah min 2, berarti di sini. Y-nya adalah 8. Anggaplah di sini. Nah, artinya kita hubungkan nanti membentuk garis kayak gini. Kalau sudah seperti itu, kita harus analisis menggunakan titik uji 0,0. Persamaannya kita tulis 2X plus Y kurang dari 4. X-nya sama Y kita ganti 0, masukkan 0,0 ya. Berarti 2 kali 0, 0 ditambah 0 kurang dari 4. Apakah 0 itu kurang dari 4? Jawabannya benar. Kalau benar, artinya area 0,0 itu himpunan penyelesaiannya. Berarti kita arsir. Ini adalah daerah penyelesaian yang diarsir. Kemudian sebentar nih, belum selesai. Ini ada titik-titik lagi. Titik-titiknya adalah yang pertama, X-nya lebih besar daripada 0. Untuk X itu kan di sini titiknya, X0 ya. X0 kan di sini. Berarti kita bikin garis di sepanjang X0 itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita arsir X-nya lebih dari 0. Artinya yang kanan itu kan X-nya akan lebih dari 0. Berarti yang sini daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian. Kemudian Y-nya 0. Y0 itu kan di sini. Bentar, kita cari warna. 0 kan juga di sini nih. Kalau Y itu garisnya kita buat garis Y mendatar. Nah, setelah itu kita cek Y-nya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti kita arsir ke atas. Karena Y yang nilainya positif atau yang lebih dari 0 itu kan yang atas. Karena kalau ke atas kan 1, 2, 3. Kalau ke bawah kan minus 1, minus 2, minus 3. Kemudian maka kalian ambil yang daerahnya itu diarsir oleh 3 warna. Nah, daerah yang diarsir 3 warna itu harusnya yang ini. Nah, segitiga ini. Seperti itu. Nah, kalau kalian mengarsir daerah penyelesaiannya, nanti akan rumit melihatnya seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan yang daerah penyelesaian itu kita kosongin, nanti lebih enak lihatnya. Sebentar. Kita coba ya. Saya hapus dulu. Oke, kita sudah bikin garisnya. Kemudian karena 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaian, berarti daerah yang ada di area 0,0 itu kan daerah himpunannya. Yang kita arsir itu yang bukan daerah himpunan. Arsir bukan daerah himpunan atau bukan daerah penyelesaian. Kita arsir. Oke, nah ini kebalikannya nih. Lalu selanjutnya X lebih besar daripada 0. X 0,0 kan X-nya di sini. X0 kan di sini. Kita bikin garis X. Jadi kalau garis X kita bikinnya justru vertikal yang sini. Nah, kemudian X-nya itu lebih dari 0. Berarti yang daerah penyelesaian itu yang area kanan. Yang diarsir yang sebaliknya, yang sini. Oke. Kemudian daerah Y lebih dari 0. Y itu titiknya sama di X0, tapi yang kita gambar itu adalah garis yang horizontal. Itu adalah Y lebih dari 0. Terus karena Y lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya itu yang atas, yang Y positif. Berarti yang kita arsir itu yang bawah. Nah, akhirnya apa? Daerah yang bersih ini itu merupakan daerah penyelesaian. Seperti ini.